Hi everyone, I'm Calvin, Product Marketing Manager dari Xiaomi Indonesia. Pertama, kita mau ucapin terima kasih dulu untuk semua partners, jurnalis, KOL, and of course Mi fans yang ada di rumah. I hope you're all safe and well. Beberapa bulan kemarin kita ngerilis dua produk seri Redmi Note, Redmi Note 10 5G dan Redmi Note 10S. Keduanya menyediakan fitur yang jauh lebih baik di kelas mid-range. Makanya kenapa mereka dijulukin sebagai jawarannya mid-range. Kemarin kita sempat nanyain ke beberapa user tentang apa sih yang mereka nggak suka dari HP entry level. Banyak banget jawabannya. Ada yang nggak suka karena displaynya kurang tajam, kurang cerah, warnanya nggak dapet, kameranya juga sedikit buram, nggak sharp, nggak crisp. Terus ada juga yang ngeluh tentang prosesornya yang nge-lag. Ketika main game juga nggak nyaman, untuk berbuka aplikasi juga nggak enak, nggak lancar. Well, hari ini adalah hari yang sangat menyenangkan. I'm very excited to announce one product yang akan menjawab semua masalah HP entry level. So, today, very excited to announce Redmi 10. Jagoannya 50 megapiksel. Dengan Redmi 10, gue yakin ini bisa menjawab semua permasalahan HP entry level lo. Udah gak sabar ya untuk lihat apa sih hebatnya Redmi 10 ini? Oke, nah HP yang keren juga harus dipresent sama orang yang kece. Bosen kali ngeliat gue mulu. Oke, for next session, gue akan manggil satu orang yang kece abis, tentunya juga cantik. Siska, the stage is yours. Hai semuanya, aku Siska JKT48. Nah, hari ini aku bakal bahas soal fitur kesukaan aku, kamera. Karena aku tuh suka banget foto-foto dan difotoin. Redmi 10 akan membuat standar baru untuk kamera entry level. Nah, biasanya kamera entry level lain cuma ngasih 13 megapiksel triple kamera. Ya, 13 megapiksel doang dan cuma 3 kamera. Gimana dengan Redmi 10? Sesuai slogannya, jagoannya 50 megapiksel. Redmi 10 punya resolusi yang jauh lebih tinggi. Di sini kita bisa lihat quad kamera setup dengan kamera utama 50 megapiksel. Tapi apa sih bedanya dengan 13 megapiksel? Di sebelah kiri ada hasil foto HP lain yang masih pakai 13 megapiksel. Di sebelah kanan ada Redmi 10 dengan 50 megapiksel. Detailnya jauh banget ya bedanya. Dengan kamera 50 megapiksel, Redmi 10 ngasih gambar yang lebih high res dan tajam. Next, coba deh kita lihat hasil jepretan HP entry level lainnya. Hasilnya kayak gini doang. Coba kita lihat hasil dari Redmi 10. Wow, kebanyakan HP entry level lainnya nggak punya lensa ultrawide. Redmi 10 punya lensa ultrawide 120 derajat. Dengan lensa ultrawide, kamu bisa dengan mudah nangkap momen yang lebih luas. Misalkan lagi grup foto atau misalkan mau foto-foto interior cafe yang kece-kece, seru kan? Jangan lupa, Redmi 10 punya 4 kamera. Ada lensa makro yang bisa ngambil detail gambar secara close up kayak gini. Dan pastinya buat aku yang demen selfie dan difotoin, Redmi 10 ini punya sensor depth yang bikin hasil foto aku jadi lebih keren, lebih bokeh dan yang pastinya lebih kece. Lagi-lagi kalau kita bandingin dengan kamera HP entry level lainnya, udah jelas Redmi 10 jagoannya. Yuk kita recap. Selain punya 50 megapiksel quad kamera, Redmi 10 juga punya berbagai macam fitur lainnya, seperti berbagai filter baik untuk foto maupun video. Supaya hasil foto dan video kalian bisa langsung terlihat bagus dan kece dalam sekali sentuhan. So, HP entry level nggak harus punya kamera yang low res. Ngomongin soal low res, masih banyak nih yang ngeluh kalau misalkan HP entry level layarnya burik. Gimana ya dengan Redmi 10? Buat ini, aku akan oper ke teman aku, Z, yang akan bahas soal layar Redmi 10. Z, the stage is yours. Halo semuanya, aku Z dari JKT48. Aku nih suka banget nonton anime dan drakor, jadi menurut aku layar pastinya penting banget kan. Kayak yang Kak Siska bilang tadi, Redmi 10 bakal bawain standar layar yang baru di entry level. Kebanyakan HP entry level masih nawarin layar HD+. Apa sih bedanya dengan layar Redmi 10? Coba deh lihat. Layar HP entry level lainnya masih pakai resolusi layar HD+. Bandingin deh sama Redmi 10. Resolusi Full HD+ jauh lebih bagus dan tajam. Artinya konten yang kamu tonton juga bisa lebih maksimal dan lebih menarik. Bisa nonton Netflix HD loh. Selain layar HD, HP entry level lainnya juga masih pakai 60 Hz refresh rate yang standar dan pastinya nggak ada fitur Adaptive Sync. Yap, tentunya Redmi 10 nggak akan berhenti di sini. Pertama kali di seri Redmi layar 90 Hz dan tentunya tetap di resolusi Full HD+. Apa sih efek 90 Hz?
90Hz akan ngasih efek smooth like butter. Kalau kamu scrolling sosmed ataupun browsing di handphone kamu, Redmi 10 bakal kelihatan lebih halus dan cepat. Gak cuma itu, layar 90Hz-nya juga udah smart. Ada fitur adaptive sync yang bisa nyesuaiin konten yang kamu putar. Jadi, Redmi 10 bakal lebih efisien dalam penggunaan sehari-hari. Mau buat nonton, main, atau scrolling social media. Intinya, Redmi 10 udah ngebuat standar layar baru di HP entry level. Layar beresolusi Full HD+, refresh rate 90Hz, dan juga pintar. Ngomongin soal layar, udah nggak zaman gak sih handphone punya poni? Redmi 10 udah pakai dot display yang kekinian, jadi nonton konten juga bakal lebih seru pastinya. Redmi 10 juga hadir dengan layar 6,5 inch yang luas. Jadi mau nikmatin berbagai konten juga tetap nyaman dan enak. Redmi 10 sekali lagi ngeset standar baru untuk HP entry level dengan menawarkan layar dengan spesifikasi modern. So, HP entry level nggak harus punya layar burik, tapi gimana ya buat performanya? Buat ini, aku bakal oper aja ya ke temen aku, Kak Jinan, buat bahas lebih lanjut soal performa Redmi 10. Kak Jinan, over to you. Hai semuanya, aku Jinan dari JKT48. Buat aku yang suka dan sering banget main game, performa HP itu tuh penting banget. Nah, Redmi 10 akan ngebuat standar performa baru di HP entry level. Nah, ini nih sering banget jadi permasalahan di kebanyakan HP entry level. Kenapa sih harus pakai chipset yang itu-itu aja? Well, pastinya Redmi 10 akan ngebawa standar baru di bidang performa. Untuk pertama kalinya di global, Redmi 10 menggunakan Helio G88. Wow, keren banget ya. Nah, kalian tahu nggak sih Helio G88 itu chipset terbaru loh. Dan Redmi 10 adalah HP pertama yang pakai chipset ini di dunia. Wah, keren banget ya. Soal performa, Helio G88 ini punya octa-core prosesor yang bisa support berbagai fitur kece yang udah kita bahas tadi. Selain itu juga ngasih performa yang luar biasa karena G artinya gaming. Wah, udah cocok banget berarti ini ya. Jadi Helio G88 ini bisa ngasih performa gaming yang tentunya oke juga. Berapa sih kira-kira skor Antutunya? Redmi 10 menggunakan Helio G88, skor Antutunya sebesar boom 238.000. Besar banget ya. Nah, kalau kita bandingin juga dengan chipset lain, Helio G88 ini punya skor Antutu yang lebih tinggi. Lebih tinggi dari generasi sebelumnya, yaitu Helio G80 atau P35, dan juga masih lebih tinggi dari Snapdragon 662. Wah, powerful ya berarti. Tapi kenapa ya bisa sekenceng itu? Nah, pertama kalinya nih di seri Redmi. Boom! Wow! Redmi 10 punya RAM hingga 8 GB. Keren banget ya. Ini semua tuh berkat fitur memory extension yang ada di HP kamu. Dimana kamu bisa ambil ekstra memori dari storage kamu yang tidak terpakai dan juga bisa di-convert ke RAM hingga 2 GB. Nah, dengan kombinasi chipset dan RAM tadi, kamu tuh bisa dapetin performa yang lebih lancar dan juga lebih kenceng untuk semua situasi. Nah, Redmi 10 ini juga punya baterai yang gede loh, yaitu 5000 mAh yang akan support segala kegiatan kamu seharian. Untuk lebih tepatnya, kamu bisa dengerin 158 jam denger Spotify, 14 jam nonton YouTube, 8 jam main Mobile Legends, dan 30 jam teleponan sama member JKT48 lainnya. Wah, seru banget ya berarti. Dan pastinya semua itu juga didukung dengan storage yang luas hingga 128 GB. Besar ya. Dan kalau masih gak cukup, tenang aja. Jangan khawatir, kamu bisa expand sampai dengan 512 GB. Jadi berbagai foto dan juga konten-konten kamu itu pasti muat. Nah, untuk nge-charge, Redmi 10 udah support fast charging dan juga udah include 22,5 watt fast charger in box. Dan untuk pertama kalinya nih di seri Redmi 10 punya reverse wired charging. Jadi Redmi 10 kamu itu bisa jadi power bank untuk nge-charge TWS kamu nih misalnya ya. Jadi sangat handy banget nih. Oke, to recap ya. Redmi 10 ini pastinya bisa ngasih performa yang luar biasa dengan berbagai fitur kayak chipset gaming, RAM yang gede, dan yang pastinya baterai yang tahan lama. Oke, udah pasti ya, jadi Redmi 10 ini berhasil ngatasin berbagai macam masalah soal performa dan juga baterai.
Terakhir nih, buat temen aku yang paling fashionable. Aku akan oper ya langsung ke temen aku, Kak Feni, silahkan. Hai, aku Feni dari JKT48. Nah, kali ini aku mau bahas sesuatu yang paling aku suka banget, yaitu desain. Redmi 10 punya desain yang keren banget. Di belakangnya, desain kamera kelihatan modern dan mewah. Inspired dari desain kamera-kamera kelas flagship lainnya. Geser sedikit ke bawah, kita bisa melihat sisi Redmi 10 yang tipis dengan sudut yang melengkung supaya lebih nyaman untuk digenggam. Ujungnya juga flat, jadi kalau misalnya kamu selfie taruh di meja, ini pasti bisa banget. Redmi 10 juga punya desain 3D Curve Bake yang overall lebih nyaman dan juga modern. Dan tentunya bobotnya hanya 181 gram, teringan di kelasnya dengan baterai 5000 mAh. Redmi 10 juga punya sensor sidik jari di samping yang sangat memudahkan kita untuk unlock handphone. Sensor sidik jari di Redmi 10 ini juga punya fitur baru dan pertama di Redmi series. Fitur ini namanya Double Tap Shortcut, di mana kamu bisa double tap dan bisa akses berbagai macam fitur yang kamu mau. Nah, contohnya kamera. Biasanya kalau mau selfie atau mau foto-foto itu susah kan, kayak harus unlock HP, abis itu baru pencet kamera. Tapi karena adanya double tap, kita tinggal double tap lalu selfie deh. Mudah bukan? Ada satu fitur lagi yang gak kalah keren, yaitu speaker. HP entry level lain masih punya single speaker. Single speaker itu bikin suaranya kayak gini nih. Enak gak? Gak enak kan? Nah, Redmi 10 pakai dual speaker yang bikin suaranya jauh lebih enak. Apalagi kalau kalian suka banget nonton drakor sama kayak Z. Dan pasti yang terakhir, warna dari Redmi 10. Ini adalah warna carbon grey, simple, minimalis, dan cocok buat semua orang. Coba lihat deh Z, pegang Redmi 10 carbon grey kelihatan simple dan minimalis, cocok banget buat Z. Nextnya ada Pebble White, pure and simple, kelihatan bersih dan elegan. Siska pegang HP Redmi 10 Pebble White kelihatan simple, tetap fashionable, dan kelihatan elegan banget ya. Dan pastinya yang terakhir, Sea Blue, my favorite, glossy and vibrant dengan gradasi biru yang keren banget. Ini aku sendiri yang pegang, gimana? Bagus gak? Bagus, terima kasih. Aku suka banget sama warnanya karena kelihatan pop banget, apalagi sama outfit yang lagi aku pakai kayak fashionable banget. Dan inilah semua warna Redmi 10, Carbon Grey, Sea Blue, dan Pebble White. Kira-kira siapa yang paling cocok pakai warna apa? Dan warna apa favorit kamu? Tulis di kolom komentar ya. HP entry level gak harus kelihatan culun. Redmi 10 udah punya desain yang keren, modern, dan tentunya secara fungsi juga banyak banget. Kayak dual speaker, sensor sidik jari di samping, IR blaster, dan lain-lain. Udah pasti Redmi 10 HP yang paling kece. Nah, last but not least, harga. Berapa sih harga dari Redmi 10? Untuk harga, aku akan share balik ke Kak Calvin. Kak Calvin, back to you. Thank you Feni, Siska, Z, dan Jinan. Kalian pasti udah gak sabar banget untuk section berikutnya, yaitu harga. Berapa sih harga dari Redmi 10? Sebelum itu, kita recap dulu ya. Redmi 10, jagoannya 50 megapiksel. Of course, sesuai dengan slogannya, dia punya 50 megapiksel quad camera. Nggak cuma itu, layarnya juga udah Full HD+, 90Hz, dan juga ada Adaptive Sync. Selain itu, dia juga udah punya dual speaker. Zaman sekarang harus lah ya punya dual speaker. Dan pastinya, prosesor terbaru Helio G88, khusus untuk Redmi 10. Oke, pasti kalian udah penasaran banget sama harganya. Coba kira-kira taruh dugaan kalian di bawah, di kolom komen. Kira-kira berapa sih harga Redmi 10? Apakah 3 juta? 3,5? Ada yang tulis 2,8? Kira-kira berapa ya? Oke, sebelum kita masuk ke harga, kita lihat dulu comparison-nya. Nah, kalau kita bandingin sama HP kelas entry level lainnya nih, udah jelas banget bahwa Redmi 10 ngasih standar yang jauh di atas HP entry level lainnya. Mulai dari display, kamera, performance,
semuanya dikasih yang terbaik dari Xiaomi. Oke, gue nggak perlu lama-lama lagi nih. Kira-kira berapa harga Redmi 10? So, Redmi 10 dengan RAM 4GB dan storage 64GB. Harganya adalah boom, 1.999.000. Luar biasa harga yang sebenarnya. Dengan spek yang ditawarkan mempunyai standar baru di kelas HP entry level. Tapi tunggu dulu, ada satu spek lagi, varian 6GB dengan storage 128GB. Kira-kira berapa harganya? Oke, varian 6GB, storage 128GB, Redmi 10, jagoannya 50MP. Harganya adalah boom, 2.399.000. Mulai dari 2.399.000 untuk varian 6GB dan storage 128GB. Lagi-lagi Xiaomi bisa memberikan harga yang sebenarnya dan pastinya produk yang luar biasa. Nah, kira-kira kapan sih penjualannya? Redmi 10 akan hadir dan bisa dibeli mulai dari tanggal 22 September jam 10 pagi. Eksklusif di Lazada, Akulaku, Mi.com, dan tentunya akan datang juga di official store Xiaomi lainnya. Jadi jangan sampai ketinggalan, Redmi 10 mulai dari 1.999.000, don't miss out. Sekali lagi udah jelas banget bahwa Redmi 10 menjadi standar baru entry level. Dengan spek yang ditawarkan dibandingkan dengan kompetitor di kelasnya udah jelas jagoannya entry level. Nah, ngomongin soal HP entry level, Redmi 10 tentunya nggak sendiri. Ada keluarga jagoan entry level. Dengan Redmi 10 yang baru kita luncurkan hari ini, jagoannya 50MP, dan juga ada Redmi 9C, jagoannya kamera kece, dan yang pasti terakhir Redmi 9A, jagoannya semua orang.